Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama kita akan memasuki persekutuan Komisi Wanita Elizabeth pada sore hari ini. Bersama sebelum kita jauh memasuki firman Tuhan dan juga pokok doa kita hari ini, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan, kita katakan, sejak Yesus di hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun ya sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Mari bersama kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kembali setiap kami kesempatan untuk kami boleh masuk di dalam persekutuan Komisi Wanita dan juga masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Berdoa supaya biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari bersama kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita membuka di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Silakan ibu-ibu sekalian memperhatikan atau bahkan juga turut membacanya. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, tetapi saya akan membacakan bagi kita semua ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.
Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu diubah untuk memberi dampak. Kehidupan manusia, terkhususnya kehidupan setiap kita, membutuhkan sebuah perubahan. Karena bagi setiap kita tidak mungkin kita hanya menjalani kehidupan yang seperti itu saja. Perubahan itu perlu dan perubahan itu penting. Tetapi perubahan yang seperti apa? Yaitu perubahan yang siap memberi dampak bagi kita sendiri maupun bagi setiap orang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membahas tentang bagaimana panggilan Allah diberikan kepada setiap kita. Panggilan Allah adalah suatu kasih karunia yang luar biasa yang diberikan kepada manusia, terkhususnya kepada setiap kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang telah dimenangkan di dalam Kristus, dimerdekakan di dalam Kristus. Seperti firman Tuhan yang disampaikan di hari Minggu lalu, Eklesia, di mana orang-orang yang dahulunya hidup di dalam kegelapan, kemudian dibawa keluar untuk menerima terang daripada Tuhan, sehingga disebut sebagai umat kepunyaan Allah. Sehingga ketika kita berbicara tentang panggilan Allah yang memerdekakan setiap kita, apakah alasan kita untuk kita tidak bersungguh-sungguh menghidupi panggilan tersebut? Terutama panggilan sebagai orang percaya. Ketika Allah memanggil setiap kita, itu adalah satu anugerah bagi kita. Dan kita tidak bisa mencarinya di tempat lain di luar Allah. Kecuali Allah sendiri yang memberikan kepada setiap kita. Artinya apa? Allah yang terlebih dahulu memilih setiap kita. Bukan kita yang memilih Allah. Ketika kita semakin bergiat dan bersungguh-sungguh mengerjakan panggilan Tuhan sebagai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kerohanian, maka setiap kita akan semakin menyadari apa arti dan tujuan daripada hidup ini. Apa arti hidup ini? Apa tujuan hidup ini? Di ayatnya yang ke-10 disampaikan di sana, Petrus menyampaikan kepada jemaatnya, yaitu supaya mereka yang disebut saudara-saudara ini berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh di dalam Tuhan. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Satu kalimat yang disampaikan mirip seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada para nabi dan juga para umat Allah di Perjanjian Lama, di mana di sana Allah menyampaikan di dalam firman-Nya atau bahkan melalui perantaraan para nabinya, para imamnya, menyampaikan bahwa barang siapa yang menjadi umat Tuhan, yang dipilih menjadi milik kepunyaan Allah, hidup berketetapan di dalam firman Tuhan, maka kehidupannya adalah kehidupan yang diberkati. Tetapi ketika hidupnya menyimpang dan didapati pelanggaran, maka penghukuman yang datang daripada mereka. Ini adalah suatu ketetapan yang disampaikan kepada para umat Tuhan sebagai bentuk ketegasan yang tanpa pengecualian. Maksudnya tanpa pengecualian adalah berlaku bagi semua umat.
berlaku bagi semua orang percaya. Kita melihat berlaku bagi Raja Daud, berlaku bagi Raja Saul, berlaku bagi Raja Salomo, berlaku bagi Imam Eli, dan berlaku bagi semua orang yang tunduk menyembah kepada Allah. Sehingga tidak ada yang membedakan, baik itu status, baik itu sosial, baik itu kedudukan, semua sama di hadapan Allah. Barang siapa hidup di dalam ketetapannya, seperti yang disampaikan oleh Petrus, dia tidak akan tersandung ketika dia menghidupi dengan sungguh-sungguh panggilan Tuhan. Baik itu orang yang dekat dengan Allah, ataupun para hamba Tuhan, ataupun para jemaat, ataupun setiap kita yang merupakan orang-orang percaya di dalam nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang mengenai dampak yang harus kita teladankan kepada sesama kita atau kepada lingkungan kita, maka kita akan mengingat bagaimana ketika Tuhan Yesus memberikan teladannya dalam seluruh kehidupannya. Dampak yang Yesus berikan adalah dampak yang positif. Teladan yang Yesus berikan adalah teladan yang baik. Teladan yang baik itu bukan berarti relatif. Tidak, tetapi teladan yang baik adalah teladan yang memang benar-benar dikehendaki oleh Sang Bapa, yaitu teladan firman Tuhan. Firman yang disampaikan melalui pengajarannya, firman yang disampaikan melalui mukjizat-mukjizatnya, dan firman yang disampaikan melalui seluruh kehidupannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang harus senantiasa diperjuangkan. Kita harus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Karena untuk itulah kita hidup. Memuliakan Allah tujuan kita hidup di bumi. Sehingga melawan arus dunia atau melawan teladan-teladan dunia yang menjauhkan kita daripada Tuhan, kita tidak bisa bersikap netral atau tidak bisa bersikap statis. Tetapi yang harus kita ambil adalah sikap yang terus berprogres atau kehidupan yang terus-menerus mengalami perubahan. Dan itu harus dikerjakan hari demi hari selama kita masih hidup di dalam dunia. Bagaimana supaya kita mampu mengalami perubahan yang berprogres? Nah, di sini pada bagian ini Rasul Petrus menyampaikan beberapa hal kepada para jemaatnya. Disampaikan di ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Petrus menyampaikan bahwa sebagai kewajibanku, Petrus merasa bahwa melayani jemaat, membimbing jemaat adalah kewajibannya, karena itu adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga Petrus menyampaikan bagaimana supaya kehidupan jemaat Allah itu harus terus-menerus mengalami progresivitas. Yang pertama, mari kita melihat yang disampaikan Petrus kepada jemaatnya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Caranya supaya seseorang mengalami perubahan adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan di bagian ayatnya yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berusaha seperti apa yang dimaksudkan? Mungkin ibu-ibu sudah pernah mengatakan kepada sesamanya bahwa saya sudah berusaha, saya sudah berjuang untuk hidup di dalam firman Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, dan lain sebagainya. Perjuangan bukan sesuatu yang harus diperhitungkan di hadapan Allah. Karena Allah pun tidak memperhitungkan setiap kasih dan pengorbanannya yang Dia berikan kepada kita. Yang dimaksud berjuang di sini adalah berusaha untuk senantiasa menambahkan segala kebaikan untuk pertumbuhan iman kita. Maksudnya segala kebaikan di sini adalah disampaikan oleh Petrus, menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Bukankah apa yang disampaikan oleh Petrus ini merupakan nilai-nilai moral? Ya, memang Rasul Petrus menyampaikan, menambahkan nilai-nilai moral ke dalam suratnya untuk membangun jemaatnya.
Maksudnya adalah supaya para jemaatnya ini mampu mengembangkannya sehingga jemaat mengalami keefektivitasan dan produktif dalam hubungannya bersama dengan Kristus. Sebagai orang percaya, iman adalah sesuatu hal yang penting, tetapi nilai moral juga perlu. Mengapa? Bukankah orang Kristen menyampaikan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan? Kemudian mengapakah orang Kristen harus memiliki moral yang baik? Memang perbuatan baik tidak menyelamatkan, hanya Allah yang menyelamatkan. Tetapi di dalam mengungkapkan syukur itu, kita dituntut untuk melakukan segala hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Yakobus, kalau iman tanpa perbuatan, tanpa penyataan, maka iman tersebut adalah iman yang kosong, iman yang mati. Kita memperhatikan di dalam 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah. Kita memperhatikan di sana nilai-nilai moral yang terkandung di dalam 10 hukum Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, jangan menyembah Allah lain, jangan sujud beribadah kepadanya, dan lain sebagainya. Nilai-nilai moral yang ditekankan, tetapi nilai moral yang terkandung di dalam 10 hukum Allah ini mengarahkan umat supaya umat memiliki prinsip hidup yang benar. Mengarahkan umat kepada prinsip hidup yang benar supaya kehidupannya adalah kehidupan yang layak, berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki kekudusan di dalam kehidupan manusia. Sehingga ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan berusaha dengan sungguh untuk menambahkan segala sesuatu yang baik. Ini mendukung pertumbuhan iman kita supaya kita semakin bergiat dan kita berhasil mengalami pengenalan yang lebih kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Yaitu semakin hari kita menyadari keberadaan diri kita. Menyadari keberadaan kita sebagai orang yang telah diubahkan dari keadaan yang berdosa menjadi orang-orang yang dibenarkan dan menjadi warga negara kerajaan sorga. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kita disadarkan bahwa di dalam bertumbuh, kita pun juga harus bertumbuh di dalam segala ucapan syukur kita kepada Allah. Yaitu mensyukuri setiap anugerah Allah yang Tuhan berikan bagi kita dengan cara menghidupi firman Tuhan, dan menjadi dampak yang baik bagi sesama kita, dan menghidupi keselamatan yang daripada Allah. Perjuangan yang sungguh-sungguh bukan hanya kita lakukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang wanita karir, menjadi profesi kita masing-masing. Namun perjuangan kita juga adalah perjuangan yang harus semakin mengalami pemahaman dan pengenalan akan panggilan hidup kita. Panggilan sebagai orang percaya, panggilan sebagai pelayan Tuhan, atau panggilan di dalam profesi kita masing-masing. Dan dengan selalu bergiat di dalam Tuhan, berusaha menghidupi ketetapannya supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak tersandung dan kehidupan yang tidak turut seperti teladan-teladan dunia. Umat Tuhan, orang percaya, adalah umat yang harus membawa dampak di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah kehadirannya. Karena itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Sehingga dalam bagian ini, mari kita terus bersungguh-sungguh memahami, mengenali panggilan kita dengan cara bergiat selalu di dalam firman Tuhan. Yang kedua, dalam bagian ini bagaimana supaya kita bisa bertumbuh, yaitu dengan selalu bertekun. Di ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang kamu terima. Petrus menyampaikan, mengingatkan kamu sekalipun kamu telah tahu supaya kamu tetap teguh di dalamnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin
kita pernah merasa terganggu, atau kita mungkin pernah merasa sedikit jengkel ketika ada sesama kita atau anggota keluarga kita yang mengingatkan akan satu hal, tapi kesannya cara mengingatkannya itu isinya yaitu itu saja begitu. Mungkin kita pernah merasa sedikit terganggu. Sebuah ilustrasi yang pernah saya baca dalam satu buku renungan mengisahkan ada seorang nenek yang sedang duduk di kursi roda dan anaknya berdiri di sampingnya sedang menikmati pemandangan danau yang cantik. Kemudian si nenek ini melihat seekor burung begitu ya. Seekor burung, dan kemudian dia bertanya kepada anaknya, "Burung apakah itu?" Kemudian jawab anaknya, "Oh, itu burung bangau." Kemudian tidak lama daripada itu si ibu bertanya lagi, atau si nenek ini bertanya lagi kepada anaknya, "Burung apakah itu?" Kemudian anak ini menjawab, "Itu burung bangau." Kemudian tidak lama pertanyaan yang sama juga muncul, "Burung apakah itu?" Kemudian merasa jengkel, sang anak ini berkata, "Bukankah sudah 3 kali kamu bertanya demikian kepadaku, burung apakah itu? Dan sudah kukatakan itu burung bangau." Kemudian nenek ini terdiam sejenak dan dia mengatakan demikian, "Anakku, ketika engkau masih kecil, engkau pernah menanyakan hal yang sama. Berulang kali engkau menanyakannya dan berulang kali pun aku menjawabnya dengan penuh kesabaran dan tidak marah terhadapmu. Mengapakah hari ini engkau merasa jengkel?" Wah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mendengar pernyataan itu sang anak mulai merasa bersalah dan mulai sedih. Mungkin hal yang demikian pernah kita rasakan ketika ada seseorang yang bertanya atau mengingatkan kita akan satu hal yang kesannya isinya itu sama. Dan kita mungkin bisa merasa marah. Mungkin sesama kita atau keluarga kita mengingatkan, "Jangan lupa," atau "Sudahkah kita berdoa?" "Jangan lupa renungan," atau "Sudahkah kita renungan?" "Jangan lupa beribadah," atau "Sudahkah kita beribadah?" Dan pertanyaannya dan cara mengingatkannya adalah cara yang sama, sehingga membuat kita merasa bosan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menarik di dalam kehidupan kerohanian kita, pernahkah kita bertanya hal yang sama? Ketika kita berdoa dan ketika kita menaikkan setiap pokok doa kita, dan di dalam pokok doa itu kita menaikkan hal-hal yang sama. Misalkan, "Tuhan berkati aku hari ini. Tuhan lindungi aku hari ini. Tuhan sertai aku hari ini." Pernahkah kita berpikir, apakah Tuhan merasa bosan dengan doa kita yang sama? Dengan permintaan kita yang sama? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat betapa Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan melimpahkan kesabarannya kepada kita. Sekalipun di dalam permintaan doa kita, sekalipun di dalam pengucapan doa kita ada kata-kata yang sama, ada cara berdoa yang sama, Tuhan tidak pernah menjawab, "Aku bosan dengan doamu." Tidak. Ketika firman Tuhan juga datang kepada setiap kita, mengingatkan kita, baik melalui sesama kita, baik melalui setiap hal yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, jangan pernah kita merasa bosan dan merasa jengkel. Sebab sesungguhnya Tuhan sedang bekerja di sana. Sebab sesungguhnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Supaya apa? Supaya hidup kita adalah hidup yang senantiasa bertekun di dalamnya. Ketika Tuhan mengingatkan setiap kita dalam firman-Nya, artinya Tuhan masih mengasihi kita. Dan Tuhan tidak menghendaki kita jatuh terperosok di dalam kehidupan seperti ketika belum mengenal Allah. Demikianlah Petrus melakukannya bagi jemaatnya. Dia dengan penuh kesadaran dan dengan penuh tanggung jawab, dia membina jemaatnya supaya jemaatnya hidup bertumbuh dan hidup bertekun di dalam Kristus. Supaya kehidupan mereka adalah kehidupan yang sungguh-sungguh membawa dampak bagi sesamanya. Ketekunan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan penuh tekad, dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesetiaan dan bertahan di dalamnya. Tekun berdoa artinya dia setia berdoa, sungguh-sungguh berdoa dan senantiasa berdoa.
Tekun di dalam kebenaran juga artinya kita yang telah menerima kebenaran senantiasa memperhatikan, senantiasa melakukan dan mengerjakannya dengan penuh kesungguhan. Sebab panggilan hidup kita adalah hidup di dalam Tuhan dan segala kebenarannya. Marilah setiap kita menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang selalu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga semakin hari kita juga mampu semakin mengenali panggilan kita sebagai orang percaya. Hidup kita adalah hidup yang harus memberi dampak, oleh karena kita telah diubahkan oleh Kristus. Sehingga bawalah perubahan itu untuk mempengaruhi sekitar kita, yaitu dengan dampak-dampak yang positif. Kita memiliki kemajuan dalam menjalani panggilan hidup dari Allah sebagai orang percaya dan sebagai manusia yang memuliakan Tuhan dalam segala aspek hidup. Kita berusaha sungguh-sungguh dan bertekun untuk selalu menambahkan segala nilai kebaikan yang mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Dan kita menjalani hidup yang selalu berdampak bagi sesama dan lingkungan sebagai bentuk penyataan iman dan kasih kepada Tuhan. Supaya pada akhirnya setiap kita mendapat karunia berupa hak penuh, yaitu kerajaan Tuhan dan Yesus Kristus itu sendiri. Di ayatnya 11 seperti yang disampaikan oleh Petrus, yaitu demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi lingkungan kita, bagi sesama kita, bahkan juga bagi diri kita sendiri. Diubahkan untuk memberi dampak. Itulah panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ketika Tuhan senantiasa mengingatkan kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya, bagaimana kami harus menghidupi panggilan kami sebagai umat Tuhan. Bapa di sorga, melalui firman Tuhan hari ini kami berdoa Tuhan sempurnakan di dalam kehidupan setiap kami, supaya kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dan harus kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, bersama dengan keluarga kami ataupun di lingkungan tempat kami tinggal, supaya kami sungguh-sungguh menghidupi Kristus dan kehidupan kami hanya bagi Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersyukur kita telah diberkati oleh perenungan firman Tuhan. Mari bersama kita merespon firman Tuhan hari ini dengan pujian, Ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan
seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita akan masuk di dalam 3 pokok doa syafaat kita hari ini. Yang pertama, kita terus berdoa bagi Indonesia. Mari berdoa untuk kemajuan bangsa kita. Kita berdoa supaya setiap masyarakat memiliki ketundukan dan ketaatan kepada para pemerintah, juga memiliki kerinduan untuk mendoakan para pemerintah. Juga bagi setiap kita orang-orang percaya, mari kita menjadi masyarakat-masyarakat yang peduli akan bangsa dan negara kita, masyarakat-masyarakat yang peduli akan pemerintah kita. Kita mendoakan setiap mereka supaya Tuhan melawat setiap mereka dalam kepemerintahan, dalam keputusan, dan dalam kebijakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami bersama-sama berdoa menyerahkan bangsa Indonesia di dalam pertolongan dan lawatan Tuhan. Terkhususnya kami berdoa bagi pemulihan dan kemajuan bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap masyarakat Indonesia dimanapun setiap mereka berada, supaya di tempat mereka berdiri, mereka mampu memiliki ketundukan dan ketaatan kepada para pemerintah, mampu menghargai segala kebijaksanaan yang diambil pemerintah untuk kemajuan bersama. Juga berdoa supaya kiranya Tuhan menolong setiap masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang radikal, dengan berita-berita yang membuat bangsa kami runtuh. Tetapi Tuhan, bangkitkanlah setiap kami supaya masyarakat Indonesia mampu menimbang segala sesuatu dengan bijaksana. Berdoa juga untuk setiap pemerintahan yang ada Bapa di sorga. Berdoa untuk setiap pemerintah-pemerintah daerah, bahkan juga para petinggi-petinggi yang ada, supaya kiranya Tuhan juga menganugerahkan hikmat Tuhan kepada mereka, sehingga di dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka, Tuhan beserta dengan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang mampu memiliki tanggung jawab penuh untuk setiap tugas yang dipercayakan. Berdoa juga terus untuk pemulihan bangsa kami, kiranya Tuhan menyampaikan lawatan Tuhan pada setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon, haleluya, amin. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk pelayanan. Terkhususnya kita berdoa bagi setiap kita, pelayanan ibu-ibu di rumah, di gereja, bahkan juga di tempat kerja. Kita berdoa supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau belum percaya kepada Tuhan mampu melihat kehadiran ibu-ibu adalah membawa berkat bagi setiap mereka, dan kita diberikan keberanian untuk menyampaikan Injil kepada setiap mereka, sehingga mereka yang belum percaya dimenangkan bagi Kristus. Juga terkhususnya bagi keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Mari kita berdoa supaya setiap mereka mengalami lawatan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, hari ini kami juga bersyukur kalau kami boleh mendoakan sesama kami, baik itu anggota keluarga kami yang belum percaya, baik itu setiap rekan-rekan kerja kami yang belum percaya, ataupun tetangga kami yang belum percaya, ataupun orang-orang yang kami kasih yang belum percaya. Kami mendoakan setiap mereka supaya kiranya Tuhan memakai kehidupan kami untuk menjadi penyampai kabar berita sukacita Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyampaikan kasih Kristus, supaya Kristus boleh dikenal oleh setiap mereka. Berdoa biarlah kiranya Tuhan menjamah hati setiap mereka, memberikan kerendahan hati supaya mereka
membuka telinga mereka untuk mendengarkan Injil, dan mereka diberkati oleh kehadiran kami. Jadikan kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Jadikan kehidupan kami kehidupan yang senantiasa melayani Tuhan melalui keseharian kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Yang terakhir, ibu-ibu, mari kita terus berdoa bagi pertumbuhan gereja kita, baik secara kualitas maupun kuantitas iman kerohanian, supaya setiap anggotanya, juga anggota Komisi Wanita, senantiasa mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan dan mengalami perubahan yang ke arah Kristus, memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa, juga terus menyerahkan untuk ibu-ibu anggota Komisi Wanita lainnya yang mungkin sedang lemah tubuh, yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Mari kita berdoa supaya Tuhan menguatkan hati setiap mereka. Kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ketika 58 tahun Tuhan menyertai gereja kami dengan segala dinamika yang ada. Tetapi Tuhan senantiasa menyatakan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Terus berdoa menyerahkan untuk setiap anggota jemaat, bahkan juga anggota Komisi Wanita, supaya semakin hari kami semakin disempurnakan, semakin hari kami semakin mengalami pengenalan yang lebih kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap anggota Komisi Wanita pada hari ini, bagi setiap ibu-ibu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, bagi setiap ibu-ibu yang mengalami pergumulan, bagi setiap ibu-ibu yang mengalami kesulitan, kami berdoa Tuhan, perhatikanlah setiap mereka, kuatkan dan teguhkan hati setiap mereka. Kami berdoa supaya di dalam hati mereka memiliki kesabaran untuk menantikan setiap jawaban Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang lainnya di dalam pertolongan dan lawatan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan yang senantiasa memberkati dan menguatkan setiap mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Pada sore hari ini kami juga bersyukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang persekutuan kami. Dalam waktu-waktu kami yang kami pergunakan supaya kiranya kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang berkenan di dalam kehadiran kami melalui persekutuan sore hari ini. Ampuni kami ketika ada hal, ketika ada hati, ketika ada pikiran yang tidak terarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, menyerahkan persekutuan kami di dalam lawatan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk persekutuan hari ini. Haleluya. Amin. Demikian persekutuan kita, kiranya setiap kita sekali lagi diberkati dan dikuatkan dan diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Sampai berjumpa dalam persekutuan di Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati.